Nah, kalau saya misalnya mendapat tantangan riset itu sebagai mahasiswa social science setelah mengetahui pelajaran kita, ya kita lihat kemungkinannya dulu, yang disurvei mau nggak gitu. Kan saya buta sama sekali dengan masyarakat Baduy gitu ya. Saya tidak menganggap masyarakat modern itu lebih baik dari masyarakat Baduy, enggak. Cuma sebagai researcher bisa nggak kita memperoleh data-datanya dan lain-lain. Data itu nanti sifatnya seperti apa ya, apakah subjektif atau semi subjektif atau objektif dan lain-lain. Nah, jadi memang benar sekali Bu. Sekarang kita geser ke masalah penerapan AI di kedokteran. Tidak ingin menambah beratnya masalah, cuma saya ingin berbagi. Saya kebetulan dengan tim ini konsultan cukup lama di berbagai perusahaan IT di Indonesia. Salah satunya dahulu ada yang ingin menerapkan IT untuk kedokteran, IT untuk rumah sakit, untuk apotek-apotek ya. Ya sekarang adalah terrealisasi sebagian sangat kecil yang namanya Halodoc dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu bisa cek ya, salah satu institusi di Indonesia yang penerapan IT-nya itu paling berat ya, dari sisi database dan lain-lain itu setahu saya institusi kesehatan termasuk rumah sakit. Salah satu kata kuncinya itu dokter dengan IT itu kayaknya satu yang paling susah itu digabungkan itu ya di Indonesia secara praktis ya. Nah, waktu itu klien kami udah saya beritahu, ini jangan dijadiin bidang prioritas, nggak akan laba lah Anda di sini tuh. Ya terbukti akhirnya ya. Nggak pernah ada berita keberhasilannya sampai hari ini udah berapa, mungkin 10 tahun lebih ya. Jadi itu situasinya Bu Vidya. Nah sekarang permasalahannya kan bagaimana cara memecahkannya. Nah ini kita memahami bahwa proses disertasi dengan pembimbing itu, dengan promotor itu, satu adalah proses ilmiah. Ya, pembimbing pasti ingin yang terbaik, memberikan mendorong anak bimbing yang terbaik. Nah, kedua, karena dalam proses ilmiah itu untuk pengambilan datanya, untuk penerapan dari yang akan diteliti ini menyangkut komunitas manusia lain ya. Sebaiknya kalau menurut saya ya intensitas komunikasi kepada para dokter itu mungkin ditingkatkan dengan melibatkan promotor ya. Maksudnya mengkomunikasikan terus. Barangkali suatu saat promotor, oh ini sudah mentok ini, sudah segala jalan dicari nggak bisa. Nah barangkali mungkin temanya bisa digeser dikit gitu Bu. Barangkali ini Bu ya. Tapi saya memahami kenapa promotor tuh nggak mau pakai dataset dari luar karena nggak ada nilai gunanya gitu. Justru kalau kita lihat para promotor itu sekarang sedang mengejar nilai guna solusi itu di Indonesia. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Jadi saya mau nambahkan, akhirnya hal ini itu mendriving saya dan dua teman lain yang ambil tema ini untuk membuat sebuah aplikasi yang sifatnya grassroots Pak. Jadi nanti datanya itu diambil dari orang-orang yang memang mau berkonsultasi gitu. Jadi kita itu akan memberikan kayak peer to peer seperti itu Pak, antara dokter dengan pasien, yang di situ nanti kita pelajarin pembicaraannya mereka gitu Pak. Jadi itu sih yang baru kita laksanakan. Nah cuma saya mau bertanya gitu Pak,
apakah itu artinya nanti saya melanggar sebuah konsensus umum yang sudah ada di kedokteran gitu kalau saya melaksanakan seperti itu, Pak? Gini Bu, derajat konsensus itu kan kalau dia bentuknya dokumen tertulis kayak standar yang saya tulis tadi, misalnya peraturan pemerintah itu tentu harus ditaati. Nah, nanti kalau konsensus itu bentuknya standar internasional, tinggal kita pilih kita mau ikut atau enggak. Kalau ikut, misalnya ikut ISO 27001 ya berarti kelebihannya nanti kita mendapat approval ya, mendapat pengakuan bahwa kita sudah ikut. Kalau nggak ikut ya sudah. Nah, kalau konsensus itu sifatnya tidak tertulis, tapi sifatnya itu verbal pada satu kelompok, ya ini sebetulnya Ibu mungkin bagus mempelajari sosiologi kelompok dan lain-lain ya. Satu itu terkait masalah etika, yang kedua terkait masalah perasaan komunitas, asal bisa dijaga ya nggak apa-apa Bu. Biasanya itu caranya tidak terlalu konfrontatif gitu kan. Terus dari mereka sendiri kan sebagiannya nggak suka untuk AI, sebagiannya dokter-dokter yang relatif muda itu ingin maju juga Bu. Nah barangkali ya saran saya sambil menciptakan konsensus yang lebih baik begitu, bahwa AI itu tidak akan mengganti posisi dokter, tapi malah AI itu menurut yang saya banyak baca ya, dia itu akan menjadi pembantu ya, membantu dokter-dokter itu untuk memining data-data yang mungkin terlalu sulit untuk dirinya sendiri begitu ya. Tapi posisi dokter itu tidak akan pernah tergantikan menurut yang saya baca Bu ya. Barangkali itu Bu Vidya. Iya Pak, terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain Pak, jangan bosan kalau saya nanya. Oh, saya sangat seneng ya. Ini kuliah ini kan kalau searah nggak ada artinya gitu. Jadi justru bagaimana kita bisa berkhidmat ke bapak-bapak, ibu-ibu ini supaya maju ya. Nanti menjadi saintis dan ilmu pengetahuan teknik yang baik, yang Ya, bermanfaat untuk sesama kan. Ya. Terima kasih Ya, Bu. terima kasih Pak. Ya. Wah menarik ini Bu Vidya, makasih ini membuka cakrawala kita semua dan teman-teman yang tidak mengalami masalah tersebut bersyukur ya. Semoga yang lainnya aman-aman aja Pak. Semoga yang lainnya bisa mengambil pelajaran dan ikut mendoakan dan ikut membantu Ibu supaya solve ya. Amin. Nah justru kalau menurut saya salah satu tantangan bagaimana teknologi kita menghasilkan nilai guna ini yang dialami Bu Vidya ini. Ya. Justru nanti engineer-engineer yang hebat itu yang bisa menyeberang itu ya, gitu. Chasing the bridge ya, chasing the bridge, menyeberangi itu ya. Contohnya Prof Yusef ini luar biasa ini. Kalau beliau ini apapun diseberangi udah ya, bisa diterapkan aplikasinya untuk sejuta umat. Kalau kita aplikasi pengembangan kita itu hanya di atas our desk ya, di atas meja kita nggak terlalu berguna itu. Kalau Bapak Ibu bisa juga berkunjung ke website apa ya, laboratorium kami yang namanya Sharing Vision tuh, kantornya di Anggrek 47 ya di Bandung tuh, tempat saya dan teman-teman beberapa dosen juga ya menguji gagasan. Ya alhamdulillah sudah diterapin di macam-macam ya. Salah satunya ya pengembangan e-money di Indonesia dari nol tuh kami kawal, itu bisa dicek di koran-koran tuh tulisan-tulisan kami. Alhamdulillah sekarang e-money ini dipakai banyak orang ya. Bukan berarti kita penyelenggara e-money-nya nggak harus gitu ya. Ada penyelenggara e-money besar waktu itu sampai saya antar ke Singapura dan lain-lain, satu grup bisnis, dia sampai bilang, Pak Dim betul-betul nggak mau saham Pak. Enggak Pak, Bapak mau jadi guru aja ya. Iyalah Pak. Pas dia itu dijual 80 triliun itu saya ya termangu-mangu ya, kok dulu nggak saya terima 1% gitu. Tapi alhamdulillah saya itu happy ya, nggak ada perasaan sedih ya, happy.
Karena saya berprinsip dosen itu begitu ya, kerjaan 1 dos, duit 1 sen tuh, dosen tuh, kerjaan 1 dos, duit 1 sen. Kasihan. Tapi mudah-mudahan apa Pak? Berkah gitu, keberkahan kan gitu ya. Amin. Anak-anak kita masih gelap, masih nggak narkoba, semuanya happy. Kita menciptakan happiness, ya. Masyarakat makin maju ya kita makin seneng. Jadi Bu Vidya, kita dukung mudah-mudahan nanti dokter-dokter pakai AI Bu ya. Amin Pak. Insya Allah. Oke, barangkali masih ada lagi yang mau diskusi, monggo. Kalau tidak, saya ingin feedbacknya, tugasnya udah bisa diakses belum ya? Sudah bisa, Pak. Ya. Sudah bisa. Thank you very much ya, all guys, Mr. Syakir, thank you. Syukron ya, semuanya terima kasih, gracias. Ya, hari ini bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.